Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa lagi dulur-dulur, teman-teman semuanya. Di kesempatan hari ini mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Khususnya buat dulur-dulur, teman-teman semuanya yang sedang menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran, tanamannya sehat, tanamannya bagus, sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula, sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah manfaat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Dulur-dulur, teman-teman semuanya, di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita berada di lahan kita. Saat ini di lahan kita seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya, kita tanam tumpang sari, dulur-dulur, yaitu tanam cabai dan kita tumpang sari dengan melon. Kembali lagi kita sampaikan kenapa kita saat ini, musim ini, kita memilih tumpang sari cabai dengan melon ini. Untuk melon mungkin kita tanam rutin lah melon. Tapi untuk cabai ini kita memang memprediksi, dulur-dulur, teman-teman. Kita memprediksi musim bahwa biasanya nanti di bulan-bulan 10, 11, 12, di antara bulan-bulan itu biasanya itu yang sudah-sudah itu harga cabai stabil di angka 50.000 ke atas biasanya untuk harga cabai rawit ya. Untuk saat ini pasarannya cabai itu di daerah sekitar Pulau Jawa Timur, Ponorogo khususnya, itu cabai rawit sekarang harganya sudah mendekati angka 70.000. Ya, sebenarnya harga 50 pun sudah bagus cabai itu. Jadi yang tanam juga senang, yang belanja para konsumen juga senang, tidak begitu mahal begitu. Sudah banyak untungnya 50.000 itu. Ya, tapi bagaimana lagi, pasar yang menentukan. Kalau memang harganya tinggi, ya mungkin itulah rezekinya para petani. Begitu. Nah, oleh sebab itu kita di musim ini kita tanam cabai untuk menyongsong harga cabai yang biasanya lumayan di atas rata-rata dan harganya stabil, biasanya begitu. Makanya saat ini kita tanam cabai dan kita tumpang sari dengan melon. Nah, usia cabai kita saat ini yaitu sudah 2 minggu 14 hari. Sedangkan usia melon kita yang kita tumpang sari itu usianya 7 hari, 7 HST. Nah, kegiatan kita di pagi hari ini, di usia 7 HST melon, kita mengadakan pupuk kocor pertama untuk melon dan pupuk kocor pertama untuk cabai usia 2 minggu. Jadi melonnya saat ini usia 1 minggu. Dia sudah daunnya sudah daun 1, 2 kecil. 7 hari sudah daun 1. Ya perkembangannya mulai ada perkembangan, dia mulai berkembang daunnya. Di 7 hari ini dia sudah daun 1, hampir 2. Kita berikan saat ini pupuk kita sama seperti biasanya, yaitu pupuk awal pertama. Yang perlu kita perhatikan di pupuk awal pertama ini, adalah yang kita butuhkan untuk tanaman melon terutama. Saya rasa semua tanaman juga itu adalah kandungan pupuk yang N-nya lebih tinggi. Jadi memang dia butuh nitrogen. Nah, namun
perlu kita ketahui bahwa untuk di usia awal ini yang sebaiknya kita menggunakan pupuk nitrogen itu yang sifatnya larut air atau nitrat itu. Supaya apa? Supaya dia segera diserap oleh tanaman ini yang mulai berkembang ini. Jadi jangan menggunakan pupuk tunggal, nitrogen yang tunggal, yang keras, itu nanti penyerapannya lama. Jadi sebaiknya kita menggunakan pupuk nitrogen yang cepat larut, yaitu yang nitrat. Bisa memakai NPK Mutiara atau yang lainnya, dan juga memakai seperti KNO 3 merah atau produknya DGW juga bisa. Itu yang larut air, cepat diserapnya. Jadi tanaman sekecil ini dia gampang makannya lah, begitu. Ibaratkan seperti anak-anak manusia, anak masih bayi, itu kita berikan makanan yang mudah diserap seperti bubur dan lain sebagainya. Jangan diberikan yang keras-keras, yang susah dicerna, yang sudah larut gitu. Jadi kita berikan nitrogen yang lebih tinggi, ataupun kalau stabil boleh juga kita berikan NPK 16 itu artinya nitrogen 16, fosfat 16, kalium 16 itu stabil. Tapi sebaiknya tetap kita tambahi lagi dengan nitrogen yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita pakai NPK 16, kita berikan lagi tambahan yang N-nya tinggi. Biar supaya N-nya tinggi, yaitu kita tambahi KNO 3 merah. Itu KNO 3 merah kita berikan itu supaya N-nya lebih tinggi, begitu, untuk pertumbuhan. Kenapa pakai KNO 3 merah? Anjuran kita ya karena itu adalah pupuk nitrat yang cepat diserap oleh tanaman. Apalagi tanaman masih muda, masih kecil seperti ini, dia butuh sekali cepat penyerapannya. Begitu. Jadi tanaman kita saat ini usianya melonnya 7 HST, kita berikan pupuk NPK 16 dan juga kita berikan tambahan KNO 3 merah yang mengandung nitrogen biar nitrogennya lebih tinggi, begitu. Sama cabainya pun juga kita berikan dengan kandungan pupuk yang sama, karena pupuknya ini sama-sama vegetatif, begitu. Jadi sama. Kemarin kita sudah mengadakan penyemprotan yang pertama, karena kemarin sore kita lihat di usia 5 HST itu sore kita lihat itu ada kutu kebul yang berada di balik daun. Jadi kita sudah mengadakan penanggulangan penyempraian, yaitu dengan kita berikan abamectin hitam 8 mili, karena masih kecil teman-teman. Jadi jangan terlalu tinggi, nanti gosong dia, tidak kuat. Kita berikan abamectin hitam untuk menanggulangi kutu kebulnya. Ya walaupun dia tidak langsung mati teman-teman, tenang saja. Nanti kalau kita spray terus dengan rutin, dia itu tidak akan merajalela, begitu. Selain kita berikan spray abamectin, kemarin kita berikan ZPT juga, karena ini musim dingin. Biar pertumbuhannya stabil, kita berikan ZPT, kita pakai atonik. Biasanya 1 tutup sampai 2 tutup per tangki untuk ZPT atoniknya. Juga kita berikan hormon auksin untuk pertumbuhan akar. Hormon auksin, kalau hormonnya nanti disesuaikan kemasan dari produknya masing-masing, dulur-dulur. Silahkan kalau mau yang pakai silahkan dibaca dulu. Jadi awal ini kita berikan yaitu tadi spraynya, kita berikan penanggulangan kutu kebul yaitu abamectin hitam, dan juga kita berikan ZPT atonik untuk pertumbuhan pucuknya, daun. Juga kita berikan hormon auksin untuk pertumbuhan akar. Mudah-mudahan pertumbuhannya lancar. Oh ya, tidak lupa
saya sampaikan juga teman-teman untuk pupuknya tadi. Selain kita sampaikan tadi NPK 1616 dan juga nitrogen KNO 3 melah tadi, kita juga memakai asam humat dan asam amino. Jadi untuk awal pertumbuhan tanaman itu, terutama melon, tanaman itu sebaiknya diberikan asam humat dan asam amino. Menurut saya pribadi, asam humat dan asam amino itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali di awal pertumbuhan, masa vegetatif ini. Jadi asam humat dan asam amino itu menurut saya sangat penting sekali di masa awal. Apa alasannya? Memang itu sangat diperlukan sekali oleh tanaman di masa-masa awal itu. Asam humat, baik itu di dalam tanah dan juga di dalam perakaran, sangat diperlukan lagi. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan detail tentang manfaat dan kegunaan asam humat, asam amino. Silahkan dulur-dulur nanti googling atau silahkan mencari di internet kegunaan manfaat asam humat dan asam amino supaya lebih jelas. Karena nanti kalau saya menyampaikan secara teori malah keliru, karena saya ini bukan dosen, saya juga bukan ahli di bidang pertanian dalam teori, tapi saya selalu pakai itu. Dan memang asam humat dan asam amino ini sangat dibutuhkan oleh tanaman pada masa awal pertumbuhan untuk mengurangi, untuk untuk menghindari stres tanaman yang masih kecil baru pindah dan lain sebagainya. Itu asam amino sangat bagus. Asam humat itu untuk pembenahan tanah, akar, sehingga tanaman itu akan lebih cepat berkembangnya. Kurang lebih begitu. Untuk asam humat dan asam amino silahkan dulur-dulur cari sendiri referensinya. Tapi menurut saya itu sangat penting sekali. Nah, untuk saat ini di awal ini kita memakai asam humat dan asam amino yang kebetulan kami ini menggunakan produk Vigo Amino. Vigo Amino ini produk dari Jepang, dulur-dulur. Dia sudah mengandung asam humat dan asam amino sekaligus. Selain itu saya lihat di kemasan, Vigo Amino ini mengandung selain asam humat dan asam amino juga mengandung pupuk NPK, tapi kandungannya rendah. Itu hanya pelengkap saja. Yang paling baku di dalam Vigo Amino yang kita pakai ini adalah unsur asam humat dan asam aminonya. Kita pakai. Dosisnya sama seperti pupuk yang lain. Jadi saya kapasitas 4.500 batang itu memakai 5 kilo saja produknya Vigo Amino. Satu kali kocor. Begitu. Kurang lebih begitu dulu teman-teman semuanya. Sedikit sharing kita di kesempatan hari ini. Tanaman kita yang usianya melon kita 7 HST dan cabainya kita 14 HST. Satu pupuk pertama semuanya. Jadi pupuk kocor yang pertama. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mohon doanya dan juga mohon sarannya dulu semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dan selalu bersama kita. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama dalam budidaya melon. Tidak lupa doa saya buat dulu teman-teman semua yang sedang menanam melon atau yang akan menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tanamannya sehat, tanamannya bagus sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani melon Indonesia.